Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Slamet. Dan anak-anakku semuanya, sebelum Pak Slamet menyampaikan materi, seperti biasa Pak Slamet akan mengingatkan pada kalian semuanya patuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah sehingga kita semuanya itu bisa terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19, yaitu yang pertama, kalian senantiasa menggunakan masker apabila berjumpa, kemudian bercakap-cakap dengan orang lain, kemudian sering-sering mencuci tangan, bisa menggunakan sabun di air yang mengalir ataupun bisa menggunakan hand sanitizer. Apabila kalian semua selalu setidak-tidaknya yaitu menjalankan 3M tadi, insya Allah kita semua akan terhindar dari paparan virus corona COVID-19 ini. Karena anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Pak Slamet masih membahas di bab 2 dengan judul utama yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sedangkan untuk pembahasan di pagi siang hari ini seperti yang ada di tag berjalan, Anda akan dibahas mengenai pemfaktoran dengan rumus kuadratik. Dan anakku semuanya, mengapa kita perlu membahas menggunakan rumus kuadratik? Ini dilatar belakangi karena yang namanya persamaan kuadrat ini ya, dengan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 itu tidak semuanya dapat difaktorkan, alias ada yang dapat difaktorkan dan ada yang tidak dapat difaktorkan, sehingga akhirnya dimunculkan dengan adanya rumus kuadratik ini atau rumus ABC. Nah, aku semuanya di pertemuan yang lalu dibahas mengenai persamaan kuadrat, bentuknya A ini bentuk umumnya ya, AX kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0, itu semuanya adalah bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan, sehingga di pertemuan yang lalu kita semua bisa memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Sampai yang terakhir kemarin itu dibahas mengenai pemfaktoran dengan metode gabungan silang atau Pak Slamet singkat dengan istilah metode galang ya. Jadi meskipun nanti modelnya kelihatan sangat rumit, tapi di pembahasan yang lalu itu semuanya bisa difaktorkan. Nah, untuk kali ini nanti akan kalian jumpai ada persamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan. Apabila nanti ternyata kalian menjumpai bentuk persamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan, kemudian kalian disuruh menentukan akar-akarnya, maka apabila kalian belum tahu cara menggunakan rumus ABC, dengan sendirinya persamaan kuadrat itu tidak dapat diselesaikan. Oke ya, jadi itu yang melatar belakangi. Kemudian persamaan kuadrat itu dapat difaktor apa tidak, berarti ini jenisnya, jenis persamaan kuadrat dapat difaktor apa tidak, itu bisa dilihat dari hasil perhitungan nilai diskriminan atau nanti disingkat dengan hurufnya D. Diskriminan atau pembeda dalam arti membedakan jenis persamaan kuadrat dapat difaktorkan apa tidak dapat difaktorkan. Dan bentuk persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan apabila nanti nilai diskriminan itu merupakan bilangan kuadrat ya, sedangkan nanti kalau nilai diskriminan itu bukan bilangan kuadrat, maka secara otomatis bentuk persamaan kuadrat itu tidak dapat difaktorkan. Sebagai pengingat anak-anakku semuanya, bilangan kuadrat itu seperti apa atau berapa saja, yaitu contohnya yang paling kecil dari yang paling kecil itu adalah 1 itu kuadrat, kemudian 4 itu kuadrat karena akarnya bisa diambil yaitu 2, kemudian 9 itu kuadrat, 16, 25, 36, 49, 64, 81, terus 100, 121 dan seterusnya, itu adalah bilangan-bilangan kuadrat. Sedangkan selain itu berarti bukan bilangan kuadrat. Umpama misalnya nilai D-nya itu kok sama dengan 2, berarti 2 bukan bilangan kuadrat.
3 juga ya, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 dan seterusnya itu adalah bukan bilangan kuadrat. Jadi kalau nanti begitu dihitung ketemu nilai diskriminannya itu kok bilangannya bukan bilangan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang bersangkutan itu tidak dapat difaktorkan, itu ya. Nah, di sini nilai diskriminan dirumuskan itu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ini D singkatan dari diskriminan. B diambil dari ini, B dari persamaan kuadrat yang ini B kuadrat, kemudian AC berarti ini A-nya dan C-nya seperti itu. Berarti diambil dari pengganti-pengganti dari persamaan kuadrat yang diberikan. Oke. Dan anakku, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengamati, menyimak, mempelajari video pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Slamet yang di-share di Google Classroom, maka seluruh siswa itu diharapkan dapat satu, menentukan jenis persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan dan juga yang tidak dapat difaktorkan. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuannya yaitu semua siswa itu dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kalau seperti nomor 2 ini berarti persamaan kuadratnya itu baik yang bisa difaktorkan ataupun yang tidak dapat difaktorkan, itu nanti dicari akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Kalau menentukan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Oleh karena itu di pertemuan kali ini berarti kita mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, selanjutnya anakku, ini ya, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Sedangkan yang kedua yaitu seperti di running text, yaitu menggunakan rumus kuadratik atau yang nanti populer dengan istilah rumus ABC. Untuk pertemuan kali ini anak-anakku semuanya itu hanya dibahas tentang penggunaan rumus ABC, pemfaktorannya menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Ini ya. Jadi pada bagian ini hanya dibahas mengenai menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau tadi rumus ABC. Sedangkan bentuk melengkapkan kuadrat ini ya, yang melengkapkan kuadrat sempurna itu akan dibahas lebih lanjut di sekolah yang lebih tinggi atau di SMA besok. Oke. Dan anakku, ini ada persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, akar-akarnya itu bisa ada dua, yaitu di sini harga X1 dan X2-nya itu dirumuskan dengan model negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A. Nah, model seperti ini, rumus inilah yang nanti lebih populer dengan sebutan rumus ABC ini ya, atau rumus kuadratik. Mengapa dikatakan rumus ABC? Karena unsur-unsur di sini mengandung unsur-unsur dari A, B, dan C. Dari sini ya A, B, dan C. Itu ya. Kuadratik karena nanti ini menggunakan akar. Nah, jadi kuadrat diupayakan dicari bentuk-bentuk yang kuadrat. Kalau tidak bisa dikuadratkan ya nanti dicari dengan model yang lain, itu ya, dari kuadratik. Atau nanti bisa disajikan dalam bentuk lain. Nah, seperti ini, X1 X2-nya itu dirumuskan negatif B plus minus akar D dibagi 2A. Mengapa kok akar D? Ini ingat bahwa D diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC ini ya. Berarti B kuadrat kurangi 4AC itu sama dengan D, sehingga nanti dari B kuadrat kurangi 4AC diganti menjadi D, menjadi akar D, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Ya, pertanyaannya, dari persamaan kuadrat berikut
manakah bersama kuadrat yang dapat difaktorkan. Berarti nanti dimungkinkan ada bersama kuadrat yang tidak dapat difaktorkan. Ingat, untuk menentukan bersama kuadrat dapat difaktorkan atau tidak, cukup melihat dari nilai D-nya saja. Ini ya, kalau D-nya itu hasilnya merupakan bilangan kuadrat, maka bersama kuadrat itu dapat difaktorkan. Oke, soal yang pertama, 2x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 7 sama dengan 0. Soal yang kedua, 3x pangkat 2 dikurangi 7x kurangi 6 sama dengan 0. Soal yang ketiga, 2x pangkat 2 dikurangi 12x tambah 3 sama dengan 0. Dan yang terakhir, 3x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Mari ikuti tayangan Pak Slamet berikutnya. Nah, pembahasannya, perhatikan ini. Dari soal 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 7 sama dengan 0, diperoleh informasi bahwa A sama dengan 2, ini A-nya, ini ya, A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 5, ini B-nya, terus C-nya itu sama dengan negatif 7. Terus dari harga-harga itu masukkan ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Selanjutnya, masukkan harganya, ini 5 kuadrat kurangi 4 kali 2 kali negatif 7. Hitung lebih dulu ini pangkatnya. Diperoleh 5 kuadrat itu 25. Terus yang belakang ini dihitung perkaliannya, negatif 4 kali 2 itu negatif 8 dikali negatif 7 itu plus atau positif 56. Dijumlah hasilnya 81. 81 itu merupakan bilangan kuadrat. Karena apa? Ini bisa diambil akarnya. Akar 81 sama dengan 9. Sehingga karena D-nya itu bilangan kuadrat, maka bersama kuadrat 2x kuadrat atau pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7 sama dengan 0 itu dapat difaktorkan. Ini pembahasan soal pertama. Next, pembahasan soal yang kedua, yaitu 3x pangkat 2 kurangi 7x kurangi 6 sama dengan 0. Dari situ diperoleh bahwa A sama dengan 3. Ini ya, A3 itu ini A-nya. Ini 3, kemudian B-nya sama dengan negatif 7, ini B-nya. Sedangkan C-nya itu negatif 6. Masukkan ke rumus diskriminan, ya. Maka D sama dengan ini kan B kuadrat, karena B-nya itu negatif 7, berarti ini kurung negatif 7 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali negatif 6, ya. Dikalikan dengan bilangan negatif itu dikurung seperti ini ya. Negatif 7 pangkat 2 itu negatif 7 kali negatif 7 sama dengan 49. Terus negatif 4 dikali 3 itu negatif 12. Negatif 12 kali negatif 6 sama dengan positif 72. Dijumlahkan antara depan dan belakang, diperoleh hasil sama dengan D-nya itu 121. Nah, ini juga bilangan kuadrat. Sehingga persamaan kuadrat yang bentuknya itu 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan 0 dapat difaktorkan. Berarti untuk soal ke-1 dan kedua ini merupakan jenis persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan karena harga D-nya itu ini ya, keduanya merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat berarti bisa dicari akarnya. Ini akarnya 121 adalah 11. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Nomor 3, apakah dapat difaktorkan? Lihat pembahasannya. Dari soal 3x pangkat 2, 2x pangkat 2 dikurangi 12x tambah 3 sama dengan 0, maka diperoleh A-nya itu 2, ini ya, A-nya 2, ini A. Kemudian B-nya itu negatif 12, ini B-nya, dan C-nya itu 3. Lalu masukkan ke rumus diskriminan, ini B sama dengan negatif 12 kuadrat karena B-nya negatif 12 dikurangi 4 kali 2 kali 3. Selanjutnya negatif 12 kuadrat hasilnya 144 dikurangi, hitungannya negatif 4 kali 2 itu negatif 8, lalu dikalikan 3 sama dengan negatif 24. 144 kurangi 24 hasilnya sama dengan
120. Nah ini 120 itu bukan bilangan kuadrat karena kalau dicari akarnya tidak bisa didapatkan bilangan yang pasti. Nanti hasilnya hanya bisa mendekati atau paling hanya bisa disederhanakan bentuknya, ya, menyederhanakan bentuk akar nantinya. Oke, sehingga bersama kuadrat yang rumusnya itu 2x kuadrat dikurangi 12x tambah 3 sama dengan 0, ini tidak dapat difaktorkan. Itu soal yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Soalnya 3x pangkat 2 kurangi 5x tambah 1 sama dengan 0. Dari situ diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 1. Masukkan ke rumus diskriminan. Ya, D sama dengan negatif 5 pangkat 2 kurangi 4 kali 3 kali 1. Yang ini hasilnya 25, terus negatif 4 kali 3 itu 12 dikali 1 sama dengan tetap negatif 12. Berarti 25 kurangi 12 sama dengan 13. 13 bukan bilangan kuadrat karena tidak bisa dicari akarnya ya. Sehingga PK dari 3x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 1 sama dengan 0 tidak dapat difaktorkan. Ternyata dari 4 contoh soal, nomor 1 dan nomor 2 itu dapat difaktorkan karena hasil D-nya itu bilangan kuadrat, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 hasil D-nya itu bukan bilangan kuadrat. Itu jenis-jenisnya. Jadi jenis persamaan kuadrat bisa dilihat, bisa dicari dengan menggunakan rumusan diskriminan, yaitu rumus D-nya atau pembeda. Dan anakku, biar lebih jelas, ini kan baru menentukan jenis persamaan kuadrat. Sekarang bagaimana penggunaan rumus ABC? Mari ikuti tayangan berikut. Nah, ini perhatikan contoh soal yang kedua. Dari soal pada contoh 1 di atas yang tadi ya, tentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kan ada 4 soal tadi ya, ada 4 soal. Nanti dari keempat soal itu kita coba menentukan nilai X, X1, X2 kalau bisa itu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, pembahasan ini soal nomor satunya 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 7 sama dengan 0. Tadi kan ini A nya kan 2, B nya 5, C nya negatif 7, dan D nya tadi berapa ini? D nya itu 81 ini ya. Lihat ini D nya 81. Coba kita lihat ke depan dulu sebentar. Nah ini D nya 81. Ini kan tadi A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 5, C nya sama dengan 7, dan D nya sama dengan 81. Sudah dihitung dari pembahasan yang pertama ini. Kita kembali ke slide yang tadi. Nah ini D nya 81. Selanjutnya masukkan ke rumus ini, rumus X1 X2 atau rumus ABC. Rumus ABC nya yaitu negatif B plus minus akar D dibagi 2A. D nya kan sudah dihitung. Nah, selanjutnya ini diperoleh X1 dan X2 nya yaitu negatif 5 plus minus akar 81 dibagi 2A, itu 2 kali 2 karena A nya sama dengan 2. Selanjutnya akar 81 itu 9, berarti nanti X1 X2 nya sama dengan negatif 5 plus minus 9 dibagi 4. 4 nya itu didapat dari 2 kali 2. Dan di sini ada X1 X2, maka nanti X1 nya kita ambil yang positif, ini plus, berarti X2 nya kita ambil yang dikurangi. Nah seperti ini, X1 sama dengan negatif 5 ditambah 9 ini ya dibagi 4. Nah, sedangkan E2 nya E2 berarti negatif 5 dikurangi, kan di sini plus minus berarti plusnya kita gunakan untuk X1, yang kurangi kita gunakan sebagai E2. Selanjutnya ini kan hutang 5 dibayar 9 itu sama dengan 4, berarti nanti 4 per 4 untuk X1. X2 nya hutang 5, hutang 9, berarti hutangnya menjadi 14 dibagi 4. Yang ini disederhanakan, 4 bagi 4 itu 1 ya. Sedangkan negatif 14 dibagi 4 kita ringkas masing-masing bagi 2, diperoleh ini negatif 7 dibagi 2, berarti X2 ini sama dengan negatif 7.
Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 7 adalah x1 nya itu 1 dan x2 nya sama dengan negatif 7/2. Nah ini kan bukti bahwa persamaan kuadrat ini dapat difaktorkan karena d nya itu bilangan kuadrat ya. Harga x1 dan x2 nya bisa diperoleh. Naik pembahasan soal yang kedua. Yang kedua, perhatikan soalnya 3x kuadrat dikurangi 7e kurangi 6 sama dengan 0. Diperoleh bahwa A sama dengan 3 ini ya, B sama dengan negatif 7 ini, C nya sama dengan negatif 6 dan D nya sama dengan 121. Ini juga dari pembahasan di depan tadi ya. Ini perhatikan coba sekilas ya. D nya itu sama dengan D-nya sama dengan D-nya mana D-nya kok tak muncul. Nah, D-nya sama dengan 121. Kita kembali ke slide yang tadi. Nah, D-nya sama 121. Kita masukkan ke rumus ABC, yaitu X1 X2 nya menjadi negatif B plus minus akar D dibagi 2A karena sudah ada D-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini rumusnya itu negatif B, karena B nya itu negatif 7 berarti negatif 7, karena negatif B kan ya, negatif B berarti negatif 7 karena B nya itu negatif 7. Sedangkan yang tadi itu tidak dikurung seperti ini karena apa, B nya kan positif berarti langsung di sini dikurangi 5 karena B nya 5. Sedangkan di soal yang ini kan B nya negatif 7 berarti negatif 7 plus minus akar dari 121 kemudian dibagi 2 kali 3, itu A nya kan 3. Selanjutnya akar dari 112 itu 11 berarti di sini ini kan negatif 7 berarti jadi positif plus minus 11 bagi 6. Untuk X1 nya berarti kita ambil yang 7 ditambah 11 bagi 6 atau X2 nya itu ambil 7 dikurangi 11 bagi 6. 7 tambah 11 itu 18 bagi 6. Nah ini ya. Sedangkan yang X2 nya berarti 7 dikurangi 11 itu negatif 4 bagi 6. Ini diringkas hasilnya sama dengan 3. Sedangkan X2 nya itu diringkas bagi 2. Ini bagi 2 berarti hasilnya menjadi negatif 2/3. Itu ya. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x pangkat 2 kurangi 7e kurangi 0 adalah X1 nya itu 3 dan X2 nya sama dengan negatif 2/3. Ini kan terbukti bahwa untuk persamaan kuadrat yang kedua ini dapat difaktorkan karena D nya sama dengan 121. Lanjut untuk soal yang ketiga. Tadi kan nomor 3 tidak dapat difaktorkan ya. Mengapa coba ini? Nah dari situ diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan negatif 12, C nya 3 dan D nya 120. Nah ini masukkan ke rumus. Nah ini sama dengan yang kedua tadi, ini berarti negatif 12 plus minus akar 120 dibagi 2 kali 2 karena A nya 2. Selanjutnya nah ini perlu diingat bahwa akar 120 itu tidak bisa ditentukan hasilnya dengan pasti. Nah bisanya disederhanakan seperti pembelajaran di bab 1 tentang menyederhanakan bentuk akar. Ini diubah menjadi perkalian bilangan, yaitu yang bisa diisi dalam 4 kali 3 karena salah satunya itu harus merupakan bilangan kuadrat. Tadi yang diambil ini 4 kali 3. Kalau 9 tidak bisa, ini kan 9 kali berapa biasa 20 kan tidak bisa bulat-bulat, berarti bisanya 4 kali 30. Berarti 4 nya nanti kalau di akar itu 2, berarti 2 akar 30 seperti itu. Nah ini ya, ini negatif kurung negatif 12 sama dengan 12 plus minus 2 akar 30 dibagi 4. Nah ini anak-anakku, mengapa tadi kok dikatakan bahwa persamaan kuadrat 12x dikurangi 12x ditambah
2x kuadrat dikurangi 12x tambah 3 sama dengan 0 itu tidak dapat difaktorkan. Karena apa? Bila dihitung, dicari akarnya, dicari x1 x2 nya itu mengandung bentuk kuadrat seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ini seperti yang tadi, 12 ditambah 2 akar 30 bagi 4 untuk yang x1, dan x2 nya 12 kurangi 2 akar 30 bagi 4. Semuanya ini ya, angka-angkanya di luar ini berarti 12, 2, dan 4. Ini juga 12 yang ada 2 dan 4 dibagi 2 seluruhnya. Tapi jangan bagi yang di dalam akar ini karena tidak bisa ini ya. Yang dibagi yang di luar ini berarti 12, 2, 4 itu bagi 2 seluruhnya. Berarti ini bagi 2 hasilnya. Oh maaf, ini benar nih ya. Ini jadikan bentuk ini nanti kita potong aja. Kita potong ini ya, kita potong berarti nanti 12 bagi 4 dan 2 akar 30 bagi 4. Demikian pula ini 12 bagi 4 negatif 2 akar 30 bagi 4. Sehingga akan diperoleh 12 bagi 4 itu 3, sedangkan 2 akar 30 bagi 4 menjadi akar 30 bagi 2. Karena apa? Atas ini bagi 2 hasilnya 1, yang 4 bagi 2 hasilnya 2. 1 akar 30 bagi 2 seperti itu. Sama ini 12 bagi 4 itu hasilnya 3, yang 2 akar 30 bagi 4 hasilnya 1, ini 1 akar 30 bagi 2. Itu hasil akar-akarnya ya. Nah, x1 x2 nya masing-masing, x1 nya itu 3 ditambah akar 30 bagi 2 dan x2 nya sama dengan 3 dikurangi akar 30 bagi 2. Sampai di sini akar-akarnya tidak bisa digabungkan karena apa? Ini jenisnya tidak seimbang atau tidak sama. Yang depan ini bilangan bulat, ini bilangan irasional, berarti keduanya tidak bisa digabung. Jadi hasilnya bagaimana? Ya ini sudah sampai hasil seperti ini ya. Jadi inilah akar-akarnya. Soal yang terakhir, yang keempat. Yang keempat ini 3x pangkat 2 kurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C nya 1 dan D nya 13 dihitung dari yang depan tadi. Masukkan ke rumus ABC, yaitu x1 x2 nya menjadi negatif B plus minus akar D dibagi 2A, sama ya. Ini B nya kan negatif 5 berarti negatif kurung negatif 5 plus minus akar 13. Ini 13 juga tidak bisa diambil akarnya dan tidak bisa disederhanakan. Artinya nilai dari akar 13 itu sudah paling kecil ini. Terus dibagi 2 kali 3 itu 6. Sehingga diperoleh 5 plus minus akar 13 bagi 6. Untuk yang x1 nya berarti 5 ditambah akar 13 bagi 6. Dan x2 nya itu 5 kurangi akar 13 bagi 6. Oke, ini adalah merupakan bentuk yang paling akhir, paling kecil dari akar-akar dari persamaan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 1 sama dengan 0. Itu hasilnya sudah paling kecil itu ya. Nah, oke, demikian anak-anakku pembelajaran hari ini berkaitan dengan yang pertama yaitu jenis-jenis persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan dan yang tidak dapat difaktorkan, yaitu dengan cara melihat dari nilai D-nya. Apabila nilai D-nya itu hasilnya merupakan bilangan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu dapat difaktorkan. Sebaliknya kalau D-nya itu merupakan bilangan yang bukan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu tidak dapat difaktorkan. Yang pertama. Yang kedua, kalian nanti bisa memfaktorkan dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik ya. Karena ada persamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan. Maka salah satu cara yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Demikian pelajaran hari ini anak-anakku semuanya. Lebih kurangnya Pak Slamet mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangannya atau kesalahannya. Pak Slamet akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.